Pernah nggak sih kamu bayangin ada sebuah pulau berjalan, raksasa banget, terbuat dari baja, isinya ribuan orang, puluhan pesawat tempur canggih. Terus tiba-tiba pulau berjalan ini mutusin buat geser jauh, ribuan kilometer, ke lautan lain yang lebih luas. Bukan karena lagi liburan, bukan juga karena mau pindah markas permanen, tapi karena sesuatu terjadi. Sesuatu yang bahkan bikin raksasa laut sekuat kapal induk Amerika Serikat ini akhirnya memilih untuk mundur jauh ke Samudra Hindia. Kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi sampai salah satu simbol kekuatan militer paling dahsyat di dunia ini harus minggir begitu? Ini bukan cuma soal strategi militer biasa. Ini seperti sebuah pertandingan catur di lautan luas yang penuh dengan intrik, ancaman, dan perhitungan yang super rumit. Oke, mari kita pelan-pelan kupas ini. Kapal induk Amerika Serikat itu, bayangin, seperti kota terapung. Dia bukan cuma kapal biasa, tapi lebih mirip pangkalan udara yang bisa bergerak kemana saja di muka bumi ini. Panjangnya bisa sampai 3 lapangan bola, tinggi puluhan lantai, dan bobotnya ratusan ribu ton. Di dalamnya, ada ribuan pelaut, pilot, teknisi, dan semua fasilitas lengkap dari rumah sakit sampai toko, bahkan sampai salon cukur rambut. Tujuan utamanya, proyeksi kekuatan. Artinya, dia bisa membawa pesawat tempur paling canggih, jet-jet yang bisa terbang supersonik, ngebom target, ngelakuin pengintaian, sampai jadi mata-mata di udara, kemana saja di dunia, tanpa perlu izin dari negara lain untuk mendarat. Ibaratnya, kalau di dunia game, kapal induk itu adalah karakter tank paling tebal, damage dealer paling sakit, sekaligus support yang bisa ngelindungin teman-temannya di medan perang. Ngeri banget kan? Selama ini, kapal induk AS sering banget mondar-mandir di kawasan yang panas, termasuk di Timur Tengah, khususnya Teluk Persia dan Laut Merah. Kawasan ini strategis banget, karena disinilah jalur pelayaran minyak dunia yang penting lewat. Makanya, keberadaan kapal induk di sana sering diibaratkan seperti seorang bodyguard bertubuh raksasa yang siaga penuh di sebuah gerbang tol yang super sibuk. Dia ada di sana untuk menjaga keamanan, memberikan rasa tenang ke sekutu, dan yang paling penting, mengirimkan pesan yang sangat jelas ke pihak-pihak yang mungkin punya niat jahat. Jangan coba-coba bikin onar. Tapi beberapa waktu lalu, kita dengar kabar kalau ada kapal induk AS yang geser posisinya, agak jauh dari wilayah konflik yang sedang memanas. Dan ini, banyak media atau pengamat yang mengaitkannya dengan serangan Iran. Nah, mari kita luruskan sedikit persepsi ini. Istilah diserang Iran ini perlu kita pahami secara lebih luas ya. Bukan berarti kapal induk itu dihantam rudal langsung oleh Angkatan Laut Iran dalam sebuah pertempuran terbuka yang brutal. Kalau itu terjadi, wah, ceritanya sudah beda lagi. Kita mungkin sudah di ambang Perang Dunia Ketiga. Yang dimaksud serangan atau ancaman dari Iran di sini adalah akumulasi dari berbagai tindakan, mulai dari serangan rudal atau drone oleh kelompok-kelompok yang didukung Iran, seperti milisi Houthi di Yaman, yang menargetkan kapal-kapal dagang, atau bahkan kapal perang di Laut Merah dan Teluk Aden. Atau bisa juga berupa ancaman nyata dari rudal anti kapal jarak jauh canggih yang dimiliki Iran, yang jangkauannya memang bisa mencapai wilayah operasi kapal induk tersebut. Bayangkan begini, kamu punya rumah super mewah, lengkap dengan benteng tinggi dan anjing penjaga super galak. Tapi, tiba-tiba tetangga sebelah mulai iseng nembakin kelereng pakai ketapel ke arah rumahmu setiap malam. Bukan cuma satu kelereng, tapi ratusan, bahkan ribuan, dan kadang ada yang nyelip pakai batu kecil. Mungkin kelereng itu nggak langsung ngerobohin bentengmu, tapi kalau terus-terusan, pasti ada resiko rusaknya kan? Apalagi, kalau kelerengnya makin banyak, makin cepat, dan mulai ada laporan tetangga lain yang kapalnya kena lemparan batu besar di dekat situ. Akhirnya, demi keamanan dan ketenangan, kamu mutusin buat geser pagar ke belakang sedikit, menambah jarak, supaya lemparan ketapel itu nggak sampai, atau setidaknya, punya waktu lebih banyak buat bereaksi. Kurang lebih seperti itulah analoginya. Sejarahnya sendiri, hubungan AS dan Iran ini seperti drama Korea yang nggak ada habisnya, penuh konflik dan ketegangan sejak revolusi Iran tahun 1979. Iran dengan ambisi regionalnya melihat kehadiran militer AS di perairannya sebagai sebuah agresi. Mereka berinvestasi besar-besaran dalam teknologi rudal balistik dan rudal jelajah anti kapal. Beberapa rudal mereka seperti Khalid Fars atau Hormuz dirancang khusus untuk menargetkan kapal-kapal besar dan bahkan punya kemampuan manuver yang cukup canggih.
Selain itu, Iran juga dikenal jago dalam mengembangkan strategi perang asimetris, yaitu melawan kekuatan yang lebih besar dengan metode yang tidak konvensional. Mereka punya ratusan perahu cepat kecil yang bisa melancarkan serangan swarm atau serangan keroyokan, menembakkan rudal, roket, atau bahkan mencoba menabrak target. Di sisi lain, perkembangan teknologi drone juga jadi ancaman serius. Drone-drone murah tapi efektif, yang bisa membawa bahan peledak, kini bisa diluncurkan dari jarak jauh dan sulit dideteksi sampai sangat dekat. Bayangkan sebuah kapal induk, meskipun punya sistem pertahanan udara yang paling canggih di dunia, tetap saja punya batasnya. Ada ratusan sensor, rudal pertahanan, dan meriam otomatis yang siap menembak jatuh ancaman di udara. Tapi kalau ancamannya datang dari segala arah, dari drone kecil yang terbang rendah, rudal jelajah yang menyusur permukaan air, sampai perahu cepat yang bergerombol, semua pada waktu yang bersamaan, itu yang disebut serangan jenuh atau saturation attack. Masing-masing rudal atau drone mungkin nggak mematikan, tapi kalau jumlahnya terlalu banyak dan semua pertahanan harus bekerja ekstra keras, pasti ada celah yang bisa dimanfaatkan. Jadi ketika sebuah kapal induk memutuskan untuk mundur, atau lebih tepatnya mereposisi diri, itu bukan tanda kelemahan, tapi lebih ke arah kalkulasi resiko yang sangat matang. Para komandan militer Amerika itu kan bukan orang sembarangan. Mereka pasti punya data intelijen yang sangat akurat tentang kemampuan dan niat musuh. Mereka tahu persis di mana rudal-rudal Iran berada, seberapa jauh jangkauannya, dan strategi apa yang mungkin digunakan. Membiarkan aset semahal dan sepenting kapal induk terpapar pada resiko yang tidak perlu, itu justru tindakan yang ceroboh. Mengapa Samudra Hindia? Karena Samudra Hindia menawarkan kedalaman strategis yang jauh lebih besar. Bayangkan ini seperti kamu lagi main game perang. Kalau musuhmu punya senjata jarak jauh yang mematikan, kamu nggak akan berdiri di depan mereka kan? Kamu pasti akan mundur ke tempat yang lebih aman, yang jauh dari jangkauan efektif serangan mereka, sambil tetap bisa melancarkan serangan balasanmu sendiri. Mundur ke Samudra Hindia berarti memberikan lebih banyak ruang dan waktu reaksi. Rudal-rudal Iran mungkin punya jangkauan ribuan kilometer, tapi begitu kapal induk bergeser jauh ke selatan atau ke timur di Samudra Hindia, jaraknya jadi semakin jauh, waktu tempuh rudal jadi lebih lama, dan itu berarti lebih banyak kesempatan bagi sistem pertahanan kapal induk untuk mendeteksi dan menghancurkan ancaman tersebut. Pesawat-pesawatnya masih bisa terbang dan mencapai target di Timur Tengah, meskipun waktu terbangnya jadi lebih panjang. Ini adalah trade-off antara keamanan dan kecepatan reaksi. Dampaknya, ini adalah pesan ganda yang cukup kompleks. Pertama, bagi Iran, ini mungkin terlihat sebagai sebuah kemenangan, bahwa tekanan mereka berhasil membuat musuh besar mereka mundur. Ini bisa menguatkan posisi tawar Iran di kawasan. Kedua, bagi sekutu Amerika di Timur Tengah, seperti Arab Saudi atau Uni Emirat Arab, mungkin ini menimbulkan sedikit kekhawatiran. Apakah Amerika masih bisa melindungi mereka dengan efektif kalau kapal induknya tidak berada tepat di halaman belakang mereka? Namun, di sisi lain, ini juga menunjukkan bahwa AS tidak gegabah dan sangat hati-hati dalam menjaga aset-aset strategisnya. Mereka tetap hadir, tetap beroperasi, hanya saja dari posisi yang lebih aman. Bagi kita, penonton awam, kejadian ini mengajarkan banyak hal. Bahwa di dunia militer modern, tidak ada yang namanya kekuatan absolut yang tak terkalahkan. Bahkan kapal induk raksasa sekalipun, yang merupakan puncak teknologi militer, harus beradaptasi dan mengubah strateginya menghadapi ancaman baru. Ini juga menunjukkan bagaimana teknologi militer itu terus berevolusi. Dulu, dominasi udara adalah segalanya. Sekarang, rudal dan drone yang relatif murah bisa menjadi ancaman serius bagi platform yang sangat mahal. Ini memicu perdebatan di kalangan ahli strategi militer tentang relevansi kapal induk di masa depan, terutama di era rudal hipersonik dan drone canggih. Apakah kita akan melihat kapal induk jadi kurang vital di perairan yang sangat berbahaya? Atau justru akan mendorong inovasi baru dalam sistem pertahanan dan desain kapal induk itu sendiri? Jadi, mundurnya kapal induk AS ke Samudra Hindia itu bukan tanda kekalahan, bukan juga kabur dari medan perang. Ini adalah manuver strategis, kalkulasi resiko yang dingin, dan bagian dari adaptasi terhadap ancaman yang terus berkembang. Ini adalah pengingat bahwa bahkan di lautan lepas yang luas, di mana para raksasa baja berlayar, perang modern kini dimainkan dengan aturan yang berbeda, dengan ancaman yang mungkin tidak terlihat, tapi dampaknya bisa sangat nyata dan mengubah dinamika kekuatan global. Dan kita, sebagai orang awam, jadi makin baru tahu tuh, bahwa dunia ini memang penuh dengan intrik dan strategi yang bikin geleng-geleng kepala. Sampai jumpa di kisah berikutnya.